Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penutup atau ada juga yang menyebut dengan istilah penutupan buku. Sebagai pengantar sebelum kita membahas terkait dengan contoh daripada bagaimana membuat jurnal penutup, dalam akuntansi kita kenal ada beberapa nama kelompok rekening, yaitu yang pertama kelompok rekening real. Kelompok rekening real ini ada juga yang menyebut rekening neraca, ada juga yang menyebut dengan rekening permanen. Berisi aktiva, utang, dan modal. Kemudian yang kedua yaitu rekening nominal, ada juga yang menyebut dengan rekening laba rugi, dan ada juga yang menyebut dengan rekening temporer. Berisi rekening-rekening pendapatan, beban, dan juga termasuk rekening prive. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup rekening-rekening nominal. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode, sehingga rekening-rekening nominal, yaitu pendapatan, beban, dan prive, pada akhir periode bersaldo nol. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ini kami sudah siapkan terkait dengan contoh penjurnalan untuk jurnal penutup, juga pemostingan di dalam buku besar yang sudah kami susun dalam bentuk rumus, sehingga angka-angka yang di sini merupakan angka-angka yang secara otomatis, baik itu dari sisi penghitungan laba rugi, kemudian dari penjurnalan termasuk pemostingan di dalam buku besar. Sehingga kalau nanti teman-teman sekiranya tertarik ataupun mengendaki file ini, nanti bisa di-download di link yang akan kami sajikan di deskripsi. Baik, ini sebagai contohnya CV Elektronika Jaya, laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan jasa servis 75 juta, kemudian beban usaha 57.550.000, dan ada laba usaha 17.450.000. Laporan laba rugi ini bersumber dari, kalau di tahapan penyusunan laporan keuangan ataupun di tahapan akuntansi, ini sumbernya adalah dari neraca lajur, yaitu kolom laba rugi. Dari data ini, jurnal penutup yang kita lakukan, yang pertama adalah kita memindahkan rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Kita ketahui bahwa rekening pendapatan jasa servis ini saldo normalnya di dalam neraca lajur kolom laba rugi ini adalah bersaldo kredit. Sehingga untuk menutup rekening pendapatan ini, kita catat rekening pendapatan ini di sebelah debit. Dengan rekening yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Ini artinya kita memindahkan ataupun menutup rekening pendapatan dan memindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi. Dari penutupan jurnal pendapatan ini, kita bisa lihat di dalam rekening buku besar untuk pendapatan jasa servis. Sebelum penutupan, bersaldo kredit 75 juta, kemudian dengan adanya jurnal penutup, maka pendapatan jasa servis didebit sebesar 75 juta, sehingga saldonya adalah nol. Selanjutnya adalah kita melakukan penutupan ataupun memindahkan rekening beban ke rekening ikhtisar laba rugi. Dari contoh ini, beban usaha terdiri dari beban sewa 5 juta, beban gaji 36 juta, beban listrik, air, dan telepon 10 juta, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 1.250.000, dan beban lain-lain 300.000. Dengan jumlah total beban usaha yaitu 57.550.000.
Saldo beban ini dalam neraca lajur kolom laba rugi ini ada pada posisi debit ya. Sehingga kita menutup ataupun memindahkan rekening-rekening beban ini dengan cara kita mencatat di sebelah kredit. Sedangkan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. 57.550.000 dengan rincian beban seperti yang ada di laporan laba rugi. Selanjutnya adalah kita memindahkan rekening ikhtisar laba rugi ke rekening modal. Kita perhatikan bahwa ikhtisar laba rugi atas penutupan rekening pendapatan ini sebesar 75 juta, sedangkan atas penutupan rekening beban itu sebesar 57.550.000. Sehingga jumlah kredit dan jumlah debit ini ikhtisar laba rugi bersaldo kredit sebesar 17.450.000 atau ini sebesar nilai laba usaha. Selanjutnya adalah rekening ikhtisar laba rugi ini kita pindahkan atau kita tutup ke rekening modal. Karena tadi saldo ikhtisar laba rugi yang lebih besar adalah pada saldo kredit, maka jurnal penutupnya adalah kita catat di sebelah debit. Dan yang kita kredit adalah rekening modal sebesar 17.450. Selanjutnya kita perhatikan atas penutupan beban dan penutupan ikhtisar laba rugi ke dalam rekening besar. Beban sewa 5 juta, kita lihat. Saldo sebelum penutupan 5 juta, kemudian adanya jurnal penutup di kredit 5 juta, sehingga saldonya 0. Beban gaji 36 juta, sebelum penutupan 36 juta sebelah debit, jurnal penutup sebelah kredit, saldonya 0. Beban listrik, air, dan telepon, sebelum penutupan bersaldo debit 10 juta, adanya jurnal penutup di kredit sebesar 10 juta, saldonya 0. Beban perlengkapan 5 juta, sebelum penutupan bersaldo debit 5 juta, kemudian adanya jurnal penutup, dicatat di sebelah kredit, sehingga saldonya 0. Beban penyusunan peralatan, sebelum penutupan bersaldo 1.250.000 debit, kemudian adanya penutupan, di jurnal dicatat di sebelah kredit sebesar 1.250.000 sehingga saldonya 0. Demikian juga untuk beban lain-lain sebelum penutupan 300.000 dicatat di sebelah debit, pada saat penutupan di jurnal dicatat di sebelah kredit sebesar 300.000 sehingga saldonya adalah 0. Selanjutnya untuk ikhtisar laba rugi atas penutupan pendapatan dicatat di sebelah kredit 75 juta. Kemudian pada saat penutupan beban dicatat di sebelah debit sebesar 57.550.000. Kemudian pada saat penutupan ke rekening modal dicatat di sebelah debit sebesar 17.450.000 sehingga saldonya adalah 0. Misalnya dalam contoh ini ada prive 2.500.000. Atas adanya prive ini dilakukan penutupan dengan memindahkan rekening prive ke rekening modal. Dengan mencatat jurnal, prive sebelah kredit 2.500.000 dan modal adalah dicatat di sebelah debit sebesar 2.500.000. Kita perhatikan di rekening prive di buku besar. Sebelum penutupan 2.500.000, kemudian pada saat penutupan prive dicatat 2.500.000 sehingga saldonya adalah 0. Sedangkan untuk modal, misalnya di sini modal awal adalah 120 juta. Kemudian dari penutupan ikhtisar laba rugi, rekening modal dicatat sebelah kredit 17.450.000. 17.450.000 kredit. Kemudian atas penutupan prive, modal dicatat di sebelah debit sebesar 2.500.000. Sehingga saldo modalnya adalah 134.950.000. Ini gambaran atas contoh jurnal penutup dan pemostingan yang ada di buku besar. Nah, di sini kami sudah siapkan untuk rumusnya. Teman-teman bisa lihat semua.
rumusan yang ada di sini. Bisa diperhatikan pada penjelasan rumus ya. Jadi kalau misalnya pada data ini kami rubah, misalnya di sini pendapatannya menjadi 50 juta, maka di sini terjadi kerugian sebesar 7.550.000. Di sini otomatis ketika pendapatan kita rubah dan nilainya lebih kecil daripada beban usaha, maka di sini akan otomatis tercatat sebagai rugi usaha. Kita bandingkan dengan sebelumnya yang 75 juta, ya, ada laba 17.450.000, di sini laba. Kemudian kalau kita ganti dengan 50 juta, maka di sini otomatis rugi usaha 7.550.000. Termasuk di pendapatan juga otomatis berubah 50 juta, dan di penutupan ikhtisar laba rugi ke rekening modal. Kita perhatikan di sini ketika terjadi kerugian, ikhtisar laba rugi dicatat di sebelah kredit, sedangkan modalnya dicatat di sebelah debit. Kita bandingkan dengan sebelumnya, ketika pendapatan 75 juta, ada keuntungan 17.450.000, maka di sini ikhtisar laba ruginya dicatat di sebelah debit, dan modalnya dicatat di sebelah kredit. Demikian juga untuk yang rekening buku besar, baik itu di pendapatan maupun di ikhtisar laba rugi maupun di modal. Kita perhatikan ketika ini tadi pada angka 50 juta juga mengalami perubahan otomatis, dan pada rekening modal ini juga mengalami perubahan secara otomatis. Jadi ketika ada kerugian di sini mengalami pengurangan modal dari modal awal 120 juta menjadi 109.950.000. Demikian juga misalnya ketika ada satu beban yang kita rubah nilainya, misalnya di sini adalah sebesar 28 juta untuk beban gaji, ini juga akan merubah secara otomatis. Ada laba usaha, maka di sini ikhtisar laba rugi dicatat di sebelah debit dan modal di sebelah kredit, termasuk untuk rekening di besar. Demikian terkait dengan jurnal penutup atau juga disebut dengan istilah penutupan buku. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.